Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anita Sari Febrianti, NIM 12325000006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ekonomi modern, yaitu informasi asimetris. Materi ini sangat relevan karena sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari jual beli online, asuransi, hingga dunia kerja. Mari kita bahas secara mendalam dan sistematis agar mudah dipahami. Informasi asimetris adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lain. Ketidakseimbangan informasi ini bisa terjadi antara penjual dan pemberi atau antara pemberi kerja dan karyawan. Dalam ekonomi mikro, kondisi ini dianggap sebagai salah satu penyebab utama kegagalan pasar karena mekanisme harga tidak lagi mencerminkan nilai asli dari barang atau jasa tersebut. Ketidakseimbangan informasi ini dapat menyebabkan ketidakefisienan pasar. Jenis-jenis informasi asimetris. Dalam studi ekonomi mikro, informasi asimetris secara garis besar diklarifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan kapan ketimpangan informasi itu terjadi. 1. Adverse selection, seleksi yang merugikan. Adverse selection terjadi sebelum transaksi berlangsung. Masalah ini terjadi sebelum transaksi dilakukan. Pihak yang memiliki informasi lebih sedikit beresiko melakukan transaksi dengan pihak yang salah atau mendapatkan kualitas yang buruk. Contohnya, di pasar mobil bekas, penjual tahu mobilnya sering mogok, tapi pembeli tidak tahu. Akibatnya, pembeli mungkin membayar harga tinggi untuk mobil yang kualitasnya rendah. 2. Moral hazard atau bahaya moral. Masalah ini terjadi setelah transaksi atau kontrak dilakukan. Pihak yang memiliki informasi lebih banyak cenderung mengubah perilaku menjadi kurang hati-hati atau tidak jujur karena resikonya sudah ditanggung oleh pihak lain. Contohnya, seseorang yang sudah memiliki asuransi mobil mungkin akan menyetir lebih ugal-ugalan atau tidak mengunci mobilnya dengan benar karena merasa kerugiannya akan diganti oleh perusahaan asuransi. Informasi asimetris memiliki dampak yang sangat luas dalam ekonomi mikro karena ia merusak asumsi dasar bahwa pasar bekerja secara efisien. Ketika salah satu pihak tahu lebih banyak daripada pihak lain, keputusan yang diambil seringkali tidak optimal secara ekonomi. Berikut adalah dampak-dampak utama dari informasi asimetris. 1. Kegagalan pasar. Dampak yang paling mendasar adalah pasar tidak lagi mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Transaksi yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak tidak terjadi karena adanya rasa tidak percaya. Dalam kasus ekstrim, suatu pasar bisa berhenti beroperasi sepenuhnya jika pembeli merasa semua barang di pasar adalah berkualitas buruk karena akan berhenti membeli, dan penjual barang berkualitas baik akan berhenti menjual. 2. Munculnya biaya transaksi yang tinggi. Karena adanya ketidakpastian informasi, pelaku ekonomi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memastikan mereka tidak tertipu. Contohnya, biaya verifikasi atau biaya untuk pengecekan kualitas barang, biaya pengawasan, biaya kontrak yang bertujuan untuk membuat kontrak hukum yang sangat detail untuk menutupi celah kecurangan. 3. Ketidakadilan distribusi. Informasi asimetris seringkali menguntungkan pihak yang lebih tahu dan merugikan pihak yang kurang tahu. Contohnya, eksploitasi konsumen. Penjual bisa menetapkan harga yang jauh di atas nilai sebenarnya karena konsumen tidak tahu biaya produksi atau kualitas asli barang.
Inefisiensi harga. Harga tidak lagi mencerminkan kelangkaan atau nilai kegunaan, melainkan mencerminkan tingkat ketidaktahuan salah satu pihak. 4. Dampak spesifik pada sektor keuangan dan asuransi. Pada sektor ini, dampak informasi asimetris sangat terasa melalui dua mekanisme. Satu, mekanisme adverse selection, seleksi merugikan. Resiko konsentrasi, hanya orang dengan resiko tinggi, misalnya orang sakit, yang akan membeli asuransi. Kenaikan premi, karena hanya orang beresiko tinggi yang membeli asuransi, perusahaan menaikkan premi dan kemudian membuat orang sehat keluar dari pasar. Moral hazard, bahaya moral, kecerobohan. Seorang yang sudah diasuransikan cenderung kurang hati-hati dalam menjaga asetnya. Masalah keagenan. Manajer perusahaan mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri seperti fasilitas mewah daripada kepentingan pemegang saham, karena pemegang saham tidak bisa memantau setiap tindakan manajer. 5. Dampak pada pasar tenaga kerja. Contohnya, underemployment. Perusahaan mungkin salah mempekerjakan orang karena pelamar kerja melebih-lebihkan kemampuan mereka di CV. Masalah upah efisiensi. Perusahaan terpaksa membayar upah di atas harga pasar hanya untuk memastikan karyawan merasa rugi jika mereka dipecat karena malas bekerja. 6. Penurunan kualitas barang secara keseluruhan. Berdasarkan teori The Market of Lemons, informasi asimetris menciptakan tren di mana barang berkualitas rendah menguasai barang berkualitas tinggi dari pasar karena harga pasar ditekan oleh ketidakpastian pembeli. Bagaimana cara mengatasinya? Karena informasi asimetris bisa merugikan efisiensi ekonomi, pasar biasanya menciptakan mekanisme penyeimbangan seperti signal atau pemberi sinyal. Pihak yang mempunyai informasi memberikan bukti kualitas, misalnya ijazah pendidikan, garansi produk, dan sertifikat halal. Training atau penyaringan. Pihak yang kurang informasi melakukan seleksi ketat, misalnya wawancara kerja yang berlapis atau tes kesehatan sebelum masuk asuransi. Regulasi pemerintah. Aturan mengenai label nutrisi, wajib mengungkapkan laporan keuangan atau perlindungan konsumen. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembahasan mengenai informasi asimetris dalam ekonomi mikro. Dari materi yang telah kita pelajari, kita dapat memahami bahwa informasi asimetris merupakan salah satu penyebab utama ketidaksempurnaan pasar. Ketika salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lain, maka keputusan ekonomi yang diambil seringkali menjadi tidak optimal. Kita juga telah membahas dua bentuk utama dari informasi asimetris, yaitu adverse selection yang terjadi sebelum transaksi, serta moral hazard yang terjadi setelah transaksi. Keduanya memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga memahami bahwa masalah ini tidak dibiarkan begitu saja. Terdapat berbagai solusi seperti signal, screening, regulasi pemerintah, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih transparan dan efisien. Melalui pembelajaran ini, diharapkan kita tidak hanya memahami konsep secara teori, tapi juga mampu mengidentifikasi dan menganalisis fenomena informasi asimetris dalam kehidupan nyata, sehingga kita bisa menjadi pelaku ekonomi yang lebih rasional, kritis, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Akhir kata, semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua dalam memahami ekonomi mikro secara lebih mendalam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.